materi kali ini tentang stroke, apalagi nanti 28 ya? 29. Oh, 29 Oktober adalah World Stroke Day atau Hari Stroke Sedunia. Nanti kita akan dapatkan apa definisi stroke, gejalanya, penyebabnya, dan bagaimana cara menanganinya. Kita akan simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat siang ini? Alhamdulillah sehat. 29 Oktober ya, berarti ya, besok ya? Ya. Kita harus senang apa takut ini? Diperingati. Silakan, Dok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pemirsa TV, MTA TV dan Radio Persada yang berbahagia. Pada kesempatan siang hari ini saya ingin sekedar mengingatkan kembali, ya ini kebetulan tanggal 29 Oktober besok itu Hari Stroke Sedunia, World Stroke Day. Bukan yang kita memperingati terus kita bersenang-senang, wah ini stroke mau datang, bukan. Artinya di sini ada suatu peringatan yang harus kita ingat, kita waspadai. Apa yang harus kita ingat yaitu mengenal stroke, mengenal. Jadi kalau di sini yang kita mengenal lebih dekat. Mengenal lebih dekat bukan berarti untuk menjadi stroke, tapi untuk kita hindari, kita jauhi. Ya, jadi seperti kita ketahui bahwa stroke itu adalah suatu gangguan fungsional dari otak yang disebabkan oleh adanya kerusakan atau penyakit pada pembuluh darah otak. Jadi kalau misalnya aliran darah ke otak nggak lancar, otomatis nanti jaringan otak yang harusnya diperdarahi oleh aliran darah itu akan rusak. Ya gambarnya yang gampang seperti misalnya kita punya sepetak sawah gitu ya, dialiri air, ya ada parit yang mengaliri ke sawah tersebut, nah tersumbat di situ. Kalau tersumbat akhirnya sawah itu jadi tanamannya jadi kering kerontang, akhirnya mati. Nah sama dengan seperti itu, stroke itu juga itu. Nah tentunya ini nanti kita akan membahas, memperkenalkan atau mengingatkan kembali beberapa faktor-faktor risiko yang bisa menyebabkan terganggunya aliran darah ke otak itu. Ya, jadi kalau kita ketahui bahwa kejadian stroke itu senantiasa meningkat dari tahun ke tahun ya. Jadi ini ada sekitar 12,2 juta kasus ya. Slide-nya mungkin bisa diperlihatkan ya. Nah itu ada 12,2 juta kasus stroke per tahun. Jadi ada satu kasus tiap 3 detik. Kalau di sini digambarkan bahwa dari 4 orang itu akan 1 mengalami stroke. Dan 63% dari orang yang terkena stroke itu usianya di bawah 70 tahun. Kalau dulu waktu saya zaman sekolah dulu banyak dikenal bahwa stroke itu akan bertambah sesuai dengan usia. Tapi ternyata kalau kita telusuri sekarang ini malah justru usia muda juga banyak terkena stroke ya. Bahkan saya juga pernah merawat usia 30 atau sampai 20-an itu juga ada. Slide berikutnya. Nah, penyebab utama stroke ini adalah penyebab utama dari kecacatan di seluruh dunia. Nah, kemudian juga penyebab kematian kedua di seluruh dunia. Jadi kejadian stroke meningkat 50% dalam 17 tahun terakhir ini. Ya, kita harus coba mewaspadai supaya jangan sampai ini terjadi. Nah, apa saja jenis stroke itu? Nah, jenis stroke itu ada 2, ada stroke yang sumbatan, ya, karena aliran darahnya ke otak itu tidak lancar, tersumbat, ya, akhirnya terjadi kerusakan jaringan otak. Pada gambar di sini terlihat ada scan yang stroke sumbatan itu warnanya hitam gelap ya. Itu menunjukkan jaringan otak yang sudah mati, rusak. Kemudian ada stroke perdarahan. Perdarahan itu karena pembuluh darahnya yang rapuh sehingga pada tekanan darah yang tertentu bisa menyebabkan pecah pembuluh darah di situ dan darah itu menggumpal di situ. Ya. Nah, gumpalan darah di situ bisa menyebabkan kerusakan jaringan otak. Nah, kalau jaringan perdarahannya banyak, jaringan otak yang terkena juga banyak. Tapi kalau perdarahannya sedikit, ya insya Allah bisa pulih kembali. Nah, jenis stroke ini tidak membedakan mana yang gawat, mana yang yang ringan. Ya, sama-sama perlu penanganan segera. Ya. Berikutnya.
tentang faktor risiko. Ya, apa saja faktor risikonya? Ya, ini ada disebutkan di sini di referensi itu, usia lebih 55 tahun. Ya, ini kalau udah usia di atas itu kita harus waspada. Karena biasanya kalau bertambahnya usia itu pembuluh darah itu udah tidak elastis lagi, ya. Biasanya mudah kaku, ya. Kaku sehingga mudah terjadi sumbatan. Kemudian jenis kelamin pria ini lebih banyak daripada wanita. Walaupun pada kenyataannya hampir sama, ya, antara wanita dengan pria. Kemudian dari ras, ini faktor risiko yang tidak bisa dikendalikan atau tidak bisa dimodifikasi, ada terutama ras kulit hitam, ya. Kemudian genetik dan riwayat keluarga. Jadi kalau misalnya ada kakek nenek yang mempunyai riwayat stroke, ya kita sebagai anak cucunya ya harus hati-hati. Kemudian ada riwayat stroke sebelumnya atau serangan sepintas stroke. Jadi ada yang gejala stroke tapi yang hanya terjadi kurang dari 24 jam, yaitu TIA, transient ischemic attack. Ya, kalau punya riwayat seperti itu, ya harus waspadai. Kemudian ada faktor risiko yang bisa kita kendalikan, ya, yaitu hipertensi, ya, tekanan darah yang tinggi. Kalau kita mengetahui bahwa kita itu punya riwayat hipertensi, maka jangan lupa untuk senantiasa mengkonsumsi obat-obat antihipertensi untuk mengendalikan tensinya. Kemudian kegemukan, ya, kalau selama masih bisa kita kurangi berat badan, insya Allah bisa membantu untuk meringankan. Kemudian kadar gula darah yang tinggi, diabetes mellitus, ya, kalau punya riwayat gula darahnya tinggi, ya di atas 200 atau di atas 160 ke atas itu, ya harus diperiksakan, dikontrol dengan obat-obatan, juga termasuk kita kendalikan dari pola hidupnya. Kemudian pola makan yang buruk, yang mungkin yang biasa sering mengkonsumsi fast food atau makanan-makanan yang dengan bahan pengawet yang tinggi, ya itu harus hati-hati. Kolesterol terutama yang LDL. Jadi kolesterol itu ada yang kolesterol total itu terdiri dari kolesterol yang baik atau HDL, high density lipoprotein, kemudian ada yang LDL, yang low density lipoprotein. Jadi kalau misalnya kolesterolnya tinggi, kemudian kita lihat LDL-nya tinggi apa enggak. Kalau kolesterolnya masih normal tapi LDL-nya tinggi, juga harus kita waspadai. Kemudian gangguan fungsi ginjal, ya, gangguan fungsi ginjal itu biasanya akibat dari kondisi hipertensi, ya, atau karena misalnya sering mengkonsumsi obat-obatan tertentu yang lama-lama bisa merusak ginjal. Biasanya ditandai dengan kadar urium yang tinggi, urium kreatinin yang tinggi. Kemudian polusi udara, ya, sekarang kita sering menjumpai tempat-tempat tertentu itu kadar polusinya sudah cukup tinggi, sehingga harus kita waspadai. Untuk mengantisipasinya, ya, kita harus sering menggunakan pelindung atau APD, masker. Kemudian merokok ini hampir sekitar 18%, ya. Jadi orang yang biasa merokok atau asap rokoknya, ya. Jadi jangan abaikan hanya yang merokok saja. Asap merokoknya itu juga bisa mempengaruhi lingkungan sekitar. Walaupun mungkin kalau misalnya ada seseorang yang merokok santai-santai saja, kok udah merokok bertahun-tahun tidak jadi stroke, hati-hati, mungkin lingkungan sekitarnya nanti yang malah terkena stroke karena sering menghirup asap rokoknya itu, ya. Jadi hati-hati. Kemudian mengkonsumsi alkohol, nah ini moga-moga ini bukan dari orang muslim, ya. Jadi kalau mengkonsumsi alkohol, ya, itu bisa berpotensi menjadi terkena stroke. Kemudian aktivitas fisik yang kurang. Jadi kalau kita berolahraga, ya, kita harus diusahakan untuk bisa teratur melakukannya. Kalau bisa kita lakukan 30 menit setiap hari. Minimal selama 5 hari kita lakukan secara rutin dengan ritme yang teratur. Yang penting rutinitasnya itu, karena di situ akan menyebabkan pembakaran energi yang yang efektif. Slide berikutnya. Nah, apa saja tanda dan gejala stroke? Ya, kita sebagai mungkin warga yang
orang awam yang setiap hari mungkin kita beraktivitas, kadang-kadang kita mungkin kurang care dengan kesehatan sekitar kita atau diri kita sendiri. Nah, ini ada tanda, ya, slogan yang perlu diingat, itu segera ke rumah sakit. Se-nya itu senyum yang tidak simetris, ya. Jadi kalau kita sedang senyum, kemudian kok wajahnya merot, nah hati-hati. Kemungkinan itu bisa jadi memang ada kerusakan pada saraf wajahnya, ya, jadi wajahnya merot. Kemudian gerak separuh badan yang lemah tiba-tiba. Jadi semua ini prosesnya terjadi tiba-tiba, ya. Jadi kalau misalnya orang suruh ngangkat tangan, kemudian yang satu kok terasa berat dibandingkan dengan anggota gerak yang lain, nah itu hati-hati, ya. Kemudian bicara dari ra-nya segera, bicaranya jedal, pelo. Jadi tiba-tiba tadinya kok masih bisa ngomong lancar, tiba-tiba kok ngomongnya pelo, tiba-tiba pelo. Nah, itu harus kita waspadai. Kemudian kebas atau rasa baal separuh badan. Kalau tadi ada kelemahan, kemudian ada rasa kebas atau baal pada separuh anggota badan. Kemudian rabun atau lebih tepatnya gangguan penglihatannya, tiba-tiba jadi pandangannya gelap separuh pada bagian matanya itu, ya, kalau di dalam istilah kedokteran namanya amaurosis buccal itu, ya, tiba-tiba gelap, ya, atau separuh pada tiba-tiba buta. Kemudian yang terakhir itu sakit kepala yang sangat hebat yang timbulnya mendadak, bukan berdenyut tapi rasa seperti menusuk yang sangat kuat di kepala yang tidak tertahankan, itu harus kita waspadai. Jadi tadi ada yang senyumnya wajah merah, anggota gerak yang lemah separuh, kemudian bicaranya jedal atau kebas separuh, atau mungkin tiba-tiba pandangan jadi gelap, ya, kemudian nyeri kepala yang sangat hebat. Nah, kalau ada di antara salah satu ini atau salah dua atau semuanya ada, apalagi, ya, itu harus segera dibawa ke rumah sakit yang terdekat, jangan ditunda. Karena kalau misalnya kita tahu ada gejala seperti itu, kemudian dibawa ke rumah sakit dalam jangka waktu kurang dari 3 jam, kemudian dilakukan pemeriksaan CT scan dan dijumpai tidak didapatkan adanya perdarahan, itu langsung nanti akan diberikan pengobatan untuk melisiskan atau melarutkan gumpalan darah yang menyumbat itu. Walaupun di situ mungkin belum ada tampak adanya kerusakan, justru itu waktu yang sangat tepat untuk dilakukan namanya trombolisis. Trombolisis itu berusaha untuk melisiskan gumpalan darah yang menyumbat tersebut. Nah, ini sangat bermanfaat. Kalau bisa diselamatkan itu, insya Allah tidak sampai terjadi kecacatan. Tapi kalau datangnya udah lebih dari 4,5 jam, yang maksimal 4,5 jam, itu kemungkinan ada cacat itu sangat besar. Walaupun nanti kesembuhan itu tetap insya Allah ada, karena semua kesembuhan itu kan datangnya dari Allah, tapi yang penting kan kita ada ikhtiar, lebih cepat lebih baik. Nah, sehingga waktu yang diperlukan oleh kita di dalam memberikan suatu penanganan yang cepat itu sangat menentukan sekali, ya, supaya tidak sampai terjadi kecacatan. Walaupun nanti mungkin kesembuhan itu dipengaruhi berbagai faktor, termasuk faktor resiko, adanya faktor risiko, mungkin luasnya kerusakan, jenisnya sebatannya pembuluh darah yang besar atau yang kecil dan sebagainya, itu juga bisa saja mempengaruhi. Kemudian slide berikutnya. Nah, sehingga kita harus bagaimana mencegah stroke itu. Nah, di sini ada kata-kata cerdik, ya, cerdik atau cek kesehatan secara rutin. Kalau kita ketahuan bahwa mungkin kakek nenek kita mungkin ada yang kena stroke, kemudian punya hipertensi, gula darah tinggi, kolesterol tinggi, apalagi mungkin tambah dengan kegemukan, harus cek kesehatan secara rutin. Mungkin 1 bulan sekali, ya kita cek. Jadi untuk mengetahui kira-kira faktor risiko apa yang ada pada diri kita dan apa yang bisa kita upayakan untuk penanganannya. Kemudian enyahkan asap rokok. Nah, jadi kalau keluarga kita mungkin ada yang merokok, ya diharapkan untuk jangan merokok dalam
lingkungan di situ ada orang-orang yang lain ya dalam keluarga itu. Kalau bisa suruh menghentikan rokoknya itu. Ya, kemudian rajin aktivitas fisik. Ya, sebenarnya tidak sulit. Jadi kalau kita bisa merutinkan minimal mungkin pulang dari masjid sholat subuh, pulang untuk jalan-jalan dulu. Aktivitas gerak yang rutin 30 menit lah keliling kampung atau mungkin mengelilingi sawah, ladang dan sebagainya ya. Yang penting aktivitas rutin kita lakukan secara rutin dan dengan senang hati, jangan merasa terpaksa. Ya, karena kalau kita dengan senang hati kan insya Allah akan memberikan efek yang baik pula. Kemudian diet seimbang. Ya, kalau dulu dikatakan dengan 4 sehat 5 sempurna, kalau sekarang diet seimbang. Jadi seimbang itu ya ada proteinnya, karbohidrat, ada lemaknya, mineralnya, vitamin-vitamin dan lainnya itu harus cukup. Ya, kapan kita harus perbanyak proteinnya, kapan harus dengan karbohidratnya yang cukup dan sebagainya. Nah, mungkin nanti di sini juga ada ahli gizi yang bisa menerangkan bagaimana diet yang seimbang itu. Terutama kalau pada orang tua itu mungkin lebih baik dikurangi karbohidratnya. Ya, biasanya karbohidrat itu akan berpotensi untuk terlalu membebani ke metabolismenya atau mungkin ginjalnya dan sebagainya. Jadi kalau sudah mulai usia lanjut biasanya karbohidrat itu sudah mulai dikurangi. Kemudian kelola stres. Nah, kelola stres. Jadi kalau kita sebagai orang yang beriman tentunya kita menjadikan Al-Quran itu sebagai obat ya, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi kita banyak mengingat Allah, maka hati kita akan tenang ya. Jadi kalau kita sedang menghadapi suatu masalah, entah itu masalah dengan keluarga, dengan lingkungan, dengan teman, dengan pekerjaan dan sebagainya, kita kembalikan pada Allah ya. Kelola stres kita ini. Jangan jadi stres yang berkepanjangan. Karena kalau orang stres itu nanti dia akan mempengaruhi hormon yang ada di dalam tubuh kita, akan merangsang korteks adrenal sehingga menghasilkan zat yang namanya glukokortikoid dan kortisol. Nah, itu akan berpotensi untuk meningkatkan kadar gula darah dan juga termasuk hipertensi. Kemudian yang terakhir itu cukup istirahat. Ya, cukup istirahat itu. Jadi kalau kita mempunyai aktivitas dalam sehari, kapan kita harus istirahat? Kapan kita harus beraktivitas? Jadi tubuh itu harus kita perhatikan. Kalau memang kita biasa mungkin tidur siang, ya usahakanlah mungkin kita walaupun hanya 30 menit ya atau 1 jam kurang dikit gitu ya. Saya kira sudah cukup. Kalau siang itu tidur jangan terlalu lama ya, habis zuhur itu bisa kita gunakan untuk istirahat. Istirahat itu tidak harus tidur ya. Mungkin kita bisa duduk santai sambil mendengarkan murotal, sambil mendengarkan musik-musik yang santai, ya itu akan bisa menenangkan. Apalagi kalau misalnya kita sempatkan, kalau misalnya pulang kerja sambil jalan-jalan dulu ke pinggir sawah, ke lihat-lihat kebun dan sebagainya, itu sebenarnya juga ada istirahat. Ya, yang penting pikiran kita istirahat, fisik kita juga kita istirahatkan. Kemudian terakhir sudah ya, sudah cukup ya. Jadi kita sebagai orang yang saat ini masih diberi kesehatan oleh Allah, kalau kita merasa bahwa diri kita ini mempunyai beberapa faktor risiko yang harus kita waspadai, coba lakukan tadi, cerdik tadi ya. Ya, mulai dari kelola stres, terus cukup istirahat, terus cek kesehatan dan sebagainya, yaitu kita lakukan. Kalau misalnya kita sudah pernah kena stroke ya, jangan sampai kita terkena stroke ulang ya, jangan sampai terkena stroke ulang. Biasanya kalau dokter memberikan pengobatan itu terkait dengan bagaimana nanti obat-obat untuk mengendalikan faktor risiko tadi. Diberi obat anti hipertensi, obat anti diabetes, obat penurun kolesterol dan sebagainya, dan sarannya dengan makanan yang sehat, olahraga yang cukup. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Yang penting kalau kita tahu tanda-tanda tadi harus segera dibawa, syukur dalam waktu kurang dari 3 jam sudah sampai rumah sakit. Itu Mas. Ya, baik. Tony. Pemirsa, Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, SMS dan juga di WA kami di 08112553000. Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini.
Baik, saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami khususnya di program unggulan klinik kita siang hari ini. Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, SMS dan juga di WA kami di 08112553000. Kita sapa terlebih dahulu yang ada di line telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa, di mana Bapak? Ini dari Pak di daerah Rio, Pak. Bapak siapa, diulangi? Bapak Agus? Panji di daerah Rio, Pak. Pak Anji di Pak Panji di Ngeringo. Ya, silakan, Karanganyar. Di Rio, Pak, daerah Rio. Di Riau, silakan. Mohon maaf. Iya. Iya, Pak. Ini kok orang tua saya punya diabetes ini, tapi kalau matanya kok kena, Pak, ya. Jadi kalau untuk olahraga pagi itu malah semakin berasap, Pak. Nah, itu biasanya kan enggak. Biasanya kalau untuk olahraga pagi itu kan mata tambah jernih, tambah bagus. Tapi kalau untuk jalan-jalan habis subuh itu matanya kok kabur, Pak, tambah berasap itu, Pak. Itu kira-kira ada apa ya, Pak Dokter? Ya, usia berapa? Usianya 60 tahun, Pak. Iya. 60 tahun, Pak. Ya, demikian ya. Oke, Pak. Baik. Terima kasih, Pak Dokter. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Panji Pak di Riau. Riau. Ya, begini Pak Panji. Jadi kalau yang namanya diabetes itu memang biasanya komplikasinya ke banyak tempat dan mengenai dari banyak organ di dalam tubuh kita. Bisa dari ginjal, bisa kena ke ginjalnya, bisa kena ke jantung, otak, saraf-saraf, ya, kemudian ke mata juga bisa. Nah, kalau udah sampai komunikasi ke mata itu ada yang namanya retinopati diabetik, ya. Jadi karena di situ aliran darahnya bisa terganggu sehingga menyebabkan kerusakan dari retinanya yang ada di mata itu. Nah, biasanya kalau udah kerusakannya sampai permanen, memang untuk penyembuhannya mungkin perlu penanganan khusus, ya, mungkin dengan bukan hanya sekedar menangani gulanya saja, tapi mungkin juga ke dokter mata, juga mungkin nanti bisa ke dokter yang spesialis yang lain, ya. Coba kalau misalnya memang kondisinya seperti itu, ya jangan dipaksakan untuk jalan-jalan pagi. Apalagi kalau misalnya kok setelah jalan-jalan pagi kok malah tambah kabur, ya udah mungkin dialihkan dengan kegiatan yang ringan aja di rumah, mungkin bisa gerak-gerak badan sambil duduk gitu, ya. Kalau misalnya mungkin itu masih memungkinkan. Jadi ya semaksimal mungkin dilakukan kegiatan yang tidak membahayakan aja. Kalau memang harus dengan kegiatan di luar itu malah tambah kabur, ya coba periksakan aja ke dokter mata. Setidaknya untuk mengetahui apakah kemungkinan bahwa sakit ini memang komplikasi dari diabetiknya atau mungkin ada penyakit yang lain, atau kira-kira misalnya kalau misalnya diobatin, ya kira-kira seberapa perbaikannya itu dan sebagainya. Saya kira mungkin tidak usah dipaksakan, ya, untuk jalan-jalan pagi, dialihkan aja untuk kegiatan di dalam rumah aja, indoor. Itu Pak Panji. Ya, baik. Berikutnya yang ada di WA, Ibu Siva di Semarang. Apakah diagnosa gangguan saraf tepi setelah beberapa tahun bisa menjadi stroke, Dok? Ya, jadi beda ya ini penyebabnya. Kalau saraf tepi itu memang di luar dari jaringan otak, ya, namanya tepi, ya, misalnya di saraf di tangan, di kaki dan sebagainya. Itu tidak ada kaitannya. Tapi kalau ada kelainan di otak, ya bisa dirasakan sampai di saraf-saraf tepi. Jadi kalau kelainan yang memang murni itu dari saraf tepi, insya Allah tidak ada kaitannya dengan
terjadinya stroke. Karena stroke itu kan kuncinya adalah kelainan mendadak, terjadinya mendadak adanya kelainan pada pembuluh darah otak yang nanti berdampak pada kerusakan jaringan otak itu yang sifatnya permanen dan itu mengenai di otak ya. Jadi kalau misalnya terjadi kerusakan di bagian otak yang nanti mempersarapi di bagian tangan, ya mungkin bisa kesemutan sampai di tangan. Tapi bukan berarti saraf tepinya yang rusak, tapi memang di sentralnya itu yang terganggu. Tapi kalau murni dia itu kelainan di saraf tepi, ya tidak ada kaitannya dengan stroke tadi. Begitu? Ya, baik. Berikutnya masih di WA, Ibu Endang, Palembang. Saya nenek usia 63 tahun. Berat badan 42 kg. Kemarin saya cek kolesterol di klinik yang dicucuk ujung jarinya itu hasilnya 282. Apa yang harus saya lakukan, dokter? Nenek usianya berapa? 63. 63. Ya begini, nenek masih bisa melakukan suatu aktivitas, misalnya olahraga yang ringan ya. Kalau tidak ada keluhan yang lain, masih bisa jalan-jalan pagi. Coba rutinkan jalan-jalan pagi. Karena kolesterol itu biasanya memang bisa terbantu dengan aktivitas. Tapi kalau misalnya nenek cuma diam aja di rumah, mungkin tidak ada aktivitas gerakan dari anggota badan, ya nanti lemaknya bisa masuk ke dalam aliran darah dan nanti bisa menyebabkan penebalan dinding pembuluh darah dan akhirnya bisa menyebabkan sumbatan. Ya. Tapi ya diusahakan semampunya aja. Jadi kalau misalnya bisa olahraga jalan-jalan pagi di luar ya lebih bagus sambil menghirup udara segar. Tapi kalau misalnya tidak bisa, tidak mampu, ya lakukan gerakan-gerakan di dalam rumah sambil duduk juga bisa, menggerakkan kedua kaki, tangan, ya. Terus paling enggak 30 menit tiap hari, yaitu dirutinkan. Nah, kalau misalnya kok ternyata masih kadar kolesterolnya masih tinggi, ya nanti konsultasikan ke dokter, biasanya nanti diberi obat penurun kolesterol. Ya, baik. Kami persilakan Anda bisa bergabung kembali di line telepon 02716793.000, SMS dan juga di WA kami di 08112553.000. Di line telepon kita sapa kembali. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Sri Pacitan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, ini apa? Kepala sakit sebelah itu apa bisa menyebabkan saraf-saraf itu bisa menjalar ke stroke apa bagaimana ya, Dok ya? Kepala sakit sebelah kiri itu rasanya nyeri, kalau dipegang itu kayak nyeri begitu, dipegang itu kayak ditusuk-tusuk duri begitu, Dok. Tensinya tinggi nggak, Bu? Penjelasannya, Dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Ibu Sri, wabarakatuh. halo Ibu Sri. Ya, halo ya. Tensinya tinggi apa enggak? Enggak pernah tensi tinggi. Oh ya. Iya. Baik, terima kasih. Tensi tinggi enggak pernah. Ya, Bu Sri. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Sri, kalau Bu Sri sering mengeluhkan nyeri kepala, nyeri kepalanya berdenyut, ya, dan yang dirasakan hanya nyeri kepala saja, tidak ada keluhan nyeri yang lain, dan nyeri kepalanya ini tidak timbul mendadak, itu insya Allah bukan ke arah stroke. Ya, tapi kalau nyeri kepalanya separuh, terus timbulnya mendadak sangat hebat, sangat berat, apalagi mungkin nanti disertai dengan mual muntah, ya, nyeri kepala yang tidak tertahankan, sangat berat, terjadi tiba-tiba, nah itu dikhawatirkan memang bisa, itu adalah suatu stroke, tanda stroke. Kemungkinan besar stroke perdarahan. Apalagi kalau nyeri kepalanya itu disertai dengan adanya gejala yang lain, misalnya ada kelemahan anggota gerak. Misalnya nyeri kepala separuh, kemudian tangan dan kaki juga lemah, atau kesemutan separuh badan, atau mungkin bicaranya jadi jeda,
wajahnya jadi merot, tiba-tiba buta separuh mata. Nah itu kemungkinan besar adalah stroke. Tapi kalau cuma nyeri kepala biasa, berdenyut, kemudian nyerinya tidak hebat banget, itu biasanya migrain. Ya, kalau migrain itu memang biasanya bisa timbul karena ada satu pencetus, misalnya habis makan makanan tertentu, misalnya keju, mentega, atau coklat, atau kacang-kacangan, atau makanan yang berlemak, atau makanan yang ada mengandung moto, itu bisa timbul. Bisa juga ditimbulkan karena pengaruh pikiran, misalnya kecapean, pikiran yang terlalu stres dan sebagainya. Pemicu, itu namanya pemicu. Jadi bukan penyebab ya. Karena migrain itu memang penyebabnya tidak diketahui secara pasti, tapi ada faktor-faktor yang bisa mencetuskan timbulnya keluhan tersebut. Jadi Bu nggak usah khawatir. Jadi jangan berpikiran dulu, oh jangan-jangan stroke, jangan dulu. Ya dirasakan dulu ini hanya nyeri kepala atau ada keluhan yang lain. Nah itu nanti diperhatikan. Kalau Ibu misalnya kok nyerinya berulang-ulang terus dan berlangsung cukup lama, kambuh-kambuhan terus, ya periksakan aja ke dokter. Di sana juga ada dokter sarafnya. Dulu pengganti saya di sana dokternya, Dokter Adi Nugroho. Ya, terima kasih. Ya. Beralih kembali di line WA dari, kalau tadi Ibu Sri di Pacitan, ini Ibu Siti di Pacitan. Oh, Sri dan Siti. Usianya 73 tahun. Menanyakan anemolat dan rinkobal. Itu fungsinya apa, Dok? Oh, ini obat ya. Iya. Ya, anemolat itu asam folat, ya vitamin, ya. Vitamin biasanya diberikan untuk menjaga kondisi saraf-saraf itu, terutama saraf otak, biar vitamin terjaga kesehatannya lah, gampangnya gitu, menjaga kesehatan saraf-saraf terutama otak. Terus yang mekobal ya. Ya. Mekobalamin itu vitamin B12 ya, mekobalamin. Itu sebenarnya juga vitamin saraf. Tapi biasanya kalau anemolat itu ditujukan untuk saraf yang di otak. Kalau yang mekobalamin itu saraf-saraf yang di tepi ya, untuk memperbaiki pembungkus saraf yang rusak. Jadi kalau misalnya Ibu Siti misalnya sering kesemutan di tangan, di kaki itu ya, bisa itu diminum mekobalamin itu ya, vitamin B12 itu. Kalau anemolat biasanya banyak dikonsumsi juga, diberikan pada pasien stroke yang pengobatan lama atau pada ibu-ibu hamil ya, untuk menjaga otak bayi supaya pertumbuhannya bagus itu Bu. Ya, baik. Baik, masih ada kesempatan sedikit, Dok. Jadi sampaikan seseorang yang sudah terkena serangan tiba-tiba, kan tadi tidak ada tanda-tanda awal ya. Terserang taruhlah hari ini begitu ya. Kemudian setelah berlalu, untuk potensi serangan kedua apabila benar-benar terjadi, itu sejauh mana kerusakannya? Maksudnya jadi tidak bisa apa-apanya seberapa persen? Oh, ya. Ya, jadi kalau misalnya orang sudah pernah terkena serangan stroke, itu kan misalnya ada sumbatan, itu otomatis memang di situ ada terjadi kerusakan jaringan otak. Kalau misalnya jaringan otaknya yang rusak itu cukup luas, itu biasanya memang pemulihannya juga cukup lambat. Kalau misalnya ini belum pulih betul, belum belum banyak yang diperbaiki, kemudian kena serangan lagi, kemungkinan ini akan semakin tambah luas. Jadi otomatis nanti gejalanya juga akan lebih berat daripada yang pertama. Demikian juga kalau perdarahan, kalau dulu perdarahannya sedikit, kemudian kena serangan lagi, ternyata perdarahannya banyak, atau mungkin sama-sama sedikitnya, tapi tetap di situ kan ada kerusakan, potensi terjadi kerusakan jaringan otak, otomatis nanti gejala yang ditimbulkan juga akan biasanya lebih berat daripada sebelumnya. Makanya saya sering memberitahu kepada pasien, kalau sudah kena serangan pertama, ya kita harus coba untuk mencegah supaya jangan sampai kena serangan berikutnya. Karena kalau kena serangan berikutnya, belum tentu nanti serangan berikutnya itu lebih ringan daripada pertama, minimal sama atau lebih berat, dan umumnya rata-rata lebih berat. Yang tadinya mungkin hanya kepas-kepas, ternyata sekarang jadi lemah. Atau dulu mungkin ada kelemahan, katakanlah kekuatannya 4, kena serangan lagi bisa jadi mungkin kekuatannya cuma nilainya 1 atau 0 sama sekali. Jadi memang harus
diwaspadai. Masalah untuk berapa persen intinya ya tergantung kerusakannya. Kalau kerusakannya semakin luas, ya otomatis nanti untuk terjadi stroke berikutnya potensi menjadi lebih berat mungkin bisa 50%, Kak. Bisa 2 kali dari serangan pertama gitu. Jelas serangan berikutnya itu pasti membawa dampak lebih banyak buruknya ya. Banyak buruknya gitu. Baik Dok, kami sampaikan terima kasih atas pelajarannya di kesempatan siang hari ini. Ada satu pertanyaan Pak Adi di Sumatera Selatan, nah jauh nih Dok. Singkat ya Dok ya. Ya. Apakah yang mesti kita lakukan agar terbebas dari penyakit gula? Ya baik, saran saja Dok, silakan sebagai penutup juga. Ya, saya sarankan gini, jadi tadi ya terkait juga dengan penyakit ini tadi, bagaimana kita bisa menghindari dari faktor-faktor risiko itu. Pertama ya kita kenali dulu, ada nggak faktor risiko itu pada diri kita? Hipertensi, gula darah, mungkin kolesterol yang tinggi, atau faktor keturunan, obesitas, merokok dan sebagainya, ada nggak sama ini pada diri kita? Mana yang bisa kita minimalkan atau kita hindari? Kalau rokok bisa kita hindari. Kegemukan bisa kita kurangi, kemungkinan kurangi. Olahraga bisa kita lakukan. Hipertensi mungkin memang agak lama pengobatannya, jadi harus telaten aja. Gula darah, kalau kita punya keluarga dengan riwayat gula darah tinggi, ada kemungkinan memang bisa anak cucunya ada yang kena gula. Sehingga harus dihati-hati, terutama makan makanan yang mengandung banyak karbohidrat. Ya, jadi kalau orang sudah punya ada riwayat gula darah atau riwayat keluarga dengan riwayat gula darah tinggi, ya jangan diusahakan bagaimana kita membiasakan makan sesuatu yang tidak terlalu banyak karbohidrat, kurang yang manis-manis dan sebagainya, olahraga yang cukup, ya itu. Jadi kenali diri kita sendiri, apa ada faktor risiko tersebut. Kemudian kalau ada, bagaimana kita berupaya untuk meminimalkan dan mengendalikan faktor risiko tersebut, sehingga insya Allah kita pun akan terbebas dari stroke. Kecuali kalau Allah menghendaki lain, ya kita tidak tahu. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan klinik kita siang hari ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Tomel Fatoni pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.